Skill ke-17, invert the subject and verb with negatives. Subjek dan verb diinversi ketika kalimat tersebut diawali dengan kata negatif. Kata negatif contohnya no, not, never. Ketika come at the beginning of a sentence, datang atau muncul di awal kalimat. Jadi kalimat diawali oleh kata negatif. The subject and verb are inverted, maka subjek dan verbnya diinversi. Contoh, not once did I miss a question. Never has Mr. Jones taken a vacation. At no time can the woman talk on the telephone. Not once ini negatif, mengawali kalimat, maka subjek diinversi. Dalam hal ini did mendahului I. Did mendahului I yang selaku subjek, did-nya adalah verb yang diinversi. Harusnya I did miss a question, tapi karena didahului oleh kata negatif, maka diinversi, terjadi inversi. Never mendahului ataukah berada di awal kalimat, maka has dengan Mr. Jones diinversi ataukah ditukar posisinya. At no time can the woman bertukar posisi dengan can karena ada kata negatif yang mendahului. Ini penjelasannya di bawah. In the first example, kemudian the second, dan selanjutnya the last example, the negative expression at no time menyebabkan, causes menyebabkan subject woman muncul setelah helping verb, kata kerja bantu. Kata kerja bantunya adalah can. Jadi kata negatif jika berada di awal kalimat maka menginversi posisi kata kerja dengan subjek, menginversi posisi kata kerja dengan subjek. Kemudian certain words in English such as hardly, barely, scarcely, and only ini bisa dikategorikan tidak negatif-negatif amat ya, tapi hampir negatif. Hardly ini hampir tidak, barely juga hampir tidak, scarcely, only hanya itu berarti lebih sering tidak dibanding ianya, maka hampir tidak. Act like negatives berfungsi sebagai selayaknya negatif. If one of these words come at the beginning of a sentence, ketika salah satu di antara kata tersebut berada di awal kalimat, the subject and verb are also inverted. Maka subjek dan verb juga diinversi, terjadi inversi. Seperti halnya tadi yang negatif-negatif amat, kalau ini tidak negatif-negatif amat, juga terjadi inversi ketika berada di awal kalimat. Contohnya, hardly ever does he take time off. Does bertukar posisi dengan he karena ada hardly. Ini dalam kurung this means, ini berarti bahwa he almost never takes time off. Almost never sama dengan hardly, hampir tidak pernah. Berarti pernah. Sebenarnya pernah tapi hampir tidak pernah. Maka dikatakan hampir negatif. Ya, hampir tidak pernah. Only once did the manager. The manager juga diinversi posisinya antara verb dengan subjeknya karena ada only di awal. This means that the manager almost never, hampir tidak pernah. Only ya, only once, hanya satu kali. Almost never berarti hampir tidak pernah. Maka terjadi inversi. Jadi tidak mesti negatif banget baru diinversi. Hampir negatif pun bisa terjadi inversi ketika berada di awal kalimat. Kemudian ini penjelasannya in the first example, in the second example. Kemudian when a negative expression appears in front of a subject and verb in the middle of a sentence, ini tidak berada di awal tapi berada di tengah kalimat. The subject and verb are also inverted. Ketika ekspresi negatif tampil di depan subjek, mendahului subjek, dan verb di pertengahan kalimat, maka juga terjadi inversi. This happens often with the negative words neither dan nor. Ini sering terjadi di kata
neither dan nor. Sering terjadi di kata neither dan nor. Dalam artian kata only once, hardly, kemudian never itu tidak. Hanya sering terjadi di neither dan nor. Contoh, I do not want to go, and neither does Tom. Tom dan does bertukar posisi karena ada kata neither. The secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Is bertukar posisi dengan her boss karena ataukah verb mendahului subjek karena ada nor. Ini penjelasannya. In the first example, the negative neither menyebabkan subjek Tom muncul setelah kata kerja bantu does. Kemudian di contoh yang kedua, kata nor menyebabkan posisi boss, ini kata boss muncul setelah kata kerja bantu, dalam hal ini is. Kita lihat contohnya. Only in extremely dangerous situation, bla bla bla, stop, titik. A will be the printing presses. Kemudian the printing presses will be, that the printing presses will be, D will the printing presses be. Only, ini ada kata only, berarti akan terjadi inversi karena kata atau kalimat ini diawali oleh kata only. Nah, kita lihat penjelasannya. In this example, you should notice that the sentence begins with the negative only. Dengan kata negatif, so an inverted subject and verb are needed. Maka inversi dibutuhkan. Answer D contains a correctly inverted subject and verb with the helping verb will. Jawaban D berisi kalimat yang telah terjadi inversi antara subjek dan verb dengan helping verbnya will. Helping verbnya will. The subject printing presses, dan the main verb be. So answer D is the best answer. Jawaban yang paling besar, yang paling benar adalah D. Kita analisa satu-satu. Will be the printing presses. Will be the printing presses. Stop. Sebenarnya jawaban A dengan D sama-sama menempatkan will di awal. Maka kita simpan dulu sebelum kita menggugurkan. B, the printing press will be, tidak terjadi inversi maka gugur. C, that the printing presses will be, tidak terjadi inversi maka gugur juga. A, terjadi inversi, D juga terjadi inversi. Tapi kenapa D yang paling betul? Dalam kaidah hanya ketika ada dua kata kerja bantu, jadi dua kata kerja bantu, hanya satu yang diangkat ke depan, tidak diangkat kedua-duanya. Di sini di kalimat sebenarnya, only in extremely dangerous situation the printing press will be stopped. Jadi kata kerja bantunya adalah will be. Stop adalah kata kerja utama, kata kerja bantu will dan be. Terdapat dua kata kerja bantu. Ketika terdapat dua kata kerja bantu seperti ini, maka yang diangkat hanya satu. Hanya kata kerja bantu yang pertama. Maka kata kerja bantu yang kedua tetap di posisinya. Maka di pilihan A, yang di opsi A ini keliru karena mengangkat dua kata kerja bantu sekaligus. Dalam hal ini will be. Will be the printing presses stop. Kemudian di D, kenapa betul? Karena dia hanya mengangkat satu kata kerja bantu, yaitu will. Will the printing presses be. Sementara posisi be atau kata kerja bantu yang kedua tetap di posisinya, yaitu tidak diangkat ke depan, tidak diinversi, karena sudah ada kata kerja bantu lain yang mewakili terjadinya inversi, dalam hal ini will. Jadi hanya kata kerja bantu pertama yang bisa diinversi, sementara kata kerja bantu kedua ataupun ketiga itu tidak diinversi jika lebih dari satu kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu anggota be, is, are, was, were, kemudian anggota does, do, does, did, anggota have, has, had, dan modal. Modal itu banyak, will, should, kemudian can, itu modal semua. Will masuk dalam modal ataukah juga termasuk kata kerja bantu. Be juga kata kerja bantu, maka yang diangkat hanya satu kata kerja bantu, yaitu will, dan be tidak diangkat. Maka
the best answer atau jawaban yang paling betul adalah jawaban D, yaitu only in extremely dangerous situation will the printing press be stopped. A salah karena mengangkat dua kata kerja bantu sekaligus, kemudian B salah karena tidak terjadi inversi, sementara di kalimat ini butuh inversi karena diawali oleh kata negatif yaitu only. Kemudian C juga tidak terjadi inversi, dan D paling betul karena terjadi inversi dan hanya mengangkat satu kata kerja bantu yaitu will. Seperti itu. Kemudian di kesimpulannya, inverted subjects and verbs with negatives, ada kata yang bisa digunakan ketika kata ini mengawali kalimat maka terjadi inversi. No, not, never. Kemudian khusus untuk neither dan nor, ini biasanya muncul di pertengahan kalimat namun mendahului subjek dan verb. Mendahului subjek dan verb. Muncul di pertengahan kalimat dan mendahului subjek dan verb. Kemudian barely muncul di awal, hardly, only, rarely, scarcely, seldom itu muncul di awal, maka terjadi inversi antara subjek dengan verbnya. When negative expression is in front of subject and verb, ini ya, contohnya rarely were they so happy. Were dan they kita tukar karena diawali oleh kata negatif, dalam hal ini rarely. Jadi ini semua ya. Tidak menutup kemungkinan masih ada kata yang lain. Ini hanya sebagian besar yang sering muncul, dan kata yang serupa dengan ini ataukah mengarah ke negatif atau hampir negatif, maka dan muncul di awal kalimat, maka otomatis subjek dan verbnya diinversi. Ini ada latihan yang mengikuti, silahkan dilatih, dan setelah mengerjakan latihan silahkan diperiksa pekerjaannya dengan melihat kunci jawaban di bagian akhir buku ini.